Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alia Yuliani dari semester 3A. Saya akan mereview jurnal dari Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH, yaitu tentang teori hukum lanjutan, konsep hak asasi manusia Indonesia, hukum kodrat dan preventif, positivisme hukum, utilitarianisme dan mazhab sejarah oleh A. Dwi Rahmanto. Teori hukum kodrat karena dikritisi oleh rasionalisme dan sekularisme dianggap lebih dapat diterima secara akal dan dianggap lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam hukum kodrat, persoalan-persoalan sekitar keadilan dan moral menjadi hal yang utama. Sedangkan dalam positivisme yang utama adalah persoalan-persoalan pengalaman hidup manusia dan perlunya memisahkan hukum moral atau pemisahan antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang berlaku. Di sisi yang lain, utilitarianisme mengedepankan bagaimana meletakkan kemanfaatan dalam tujuan hukum. Dari sudut pandang masing-masing, hukum kodrat, positivisme, utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Pembahasan persoalan antara hukum kodrat, positivisme, utilitarianisme, dan mazhab sejarah nampak terdapat perbedaan dalam memberi makna terhadap hukum. Khusus dalam kerangka hak asasi manusia antara hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme, dan mazhab sejarah terdapat perbedaan dalam memandang apa yang seharusnya menjadi dasar dari hak asasi manusia itu. Dalam kerangka teori, preventif, keempat, aliran atas hak asasi manusia Indonesia, dan analisa atas pemaparan teoritis yang disampaikan. 1. Hukum kodrat sebagai konsep dasar dari hak asasi manusia. Salah satu dari 7 prinsip etika kemasyarakatan adalah hak-hak dasar setiap orang sebagai manusia wajib dihormati. Prinsip ini disebut juga sebagai prinsip hak asasi manusia karena mendahului segala perundangan memiliki hak-hak yang wajib dihormati. 7 prinsip etika kemasyarakatan yaitu: pertama, setiap bangsa dan negara berhak atas integritas nasionalnya sendiri dan wajib untuk menghormati integritas nasional setiap bangsa dan negara lain dalam kesetiakawanan dengan rasa tanggung jawab terhadap semua bangsa di dunia. Kedua, hak-hak dasar setiap orang sebagai manusia wajib dihormati. Ketiga, semua anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut mereka sendiri. Keempat, perwujudan keadilan perlu diberi prioritas utama dalam usaha pembangunan masyarakat. Kelima, harkat keyakinan agama sendiri membenarkan diri dalam sikap hormat terhadap keyakinan hati orang lain. Keenam, konflik-konflik pribadi, sosial, nasional, dan internasional dipecahkan secara damai dengan menolak penggunaan kekerasan. Ketujuh, segala pembangunan harus dijalankan dalam tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan hidup dan solidaritas dengan generasi-generasi umat manusia yang akan datang. 2. Hukum kodrat sebagai sebuah konsep sejarah. Hukum kodrat dimulai pada zaman Yunani. Pada zaman Yunani, khususnya filsafat Yunani, melahirkan terminologi hak dan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan berlakunya kekuasaan di atas hukum, di mana manusia seharusnya mematuhi. Hukum manusia dikatakan mendapat tempatnya dalam tatanan benda-benda berdasarkan atas kekuatan yang mengontrol segala hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.